belajar itu harus semangat agar kita konsentrasi. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Semoga yang sakit hari ini dapat diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Baik, Ibu akan bagikan dulu. Wah, ini apa itu kalian di sini adalah kertas-kertas kosong. Oke. Sebut saja ini memo. Sudah ada semua ya? Sudah. Jadi di kertas yang kalian punya itu silakan tuliskan berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen yang kalian ketahui. Jangan lupa tuliskan namanya juga ya. Oke, sudah semua? Sudah. Baik. Kertas yang kalian pegang tadi itu silakan disimpan dulu, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran silakan ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa. Selesai. Alhamdulillah kita hari ini bertemu. Yang pertama, Ibu akan tadi Ibu sudah bertanya ya tentang unsur-unsur intrinsik cerpen itu dan juga sudah kalian tuliskan di kertas yang diberikan tadi. Silakan lihat ke layar PowerPoint. Ya, silakan lihat. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen. Jadi, kenapa Bu kita harus belajar unsur-unsur intrinsik cerpen? Apa Bu tujuannya? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek dengan baik dan tepat. Setelah dijelaskan nanti, kita akan menganalisis cerpen yang nantinya kalian analisis dengan menggunakan unsur-unsur intrinsik cerpen yang akan kita pelajari hari ini. Ya, silakan lihat di PowerPoint apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen. Jadi ada apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Unsur dari dalam Bu. Ya, unsur dari dalam ada lagi? Unsur yang terkandung di dalam Di dalam dari sumber dari mana itu? Baik, jadi unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang membangun cerita pendek itu sendiri. Jadi unsur intrinsik itu meliputi alur, meliputi penokohan, tokoh, kemudian ada tema, ada sudut pandang dan lain-lain. Fungsinya adalah membangun cerita pendek itu sendiri agar cerita pendek yang ada itu lebih Udah. ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen? Ada yang tahu tadi sudah Ibu suruh tuliskan? Saya Bisa siapa yang dulu? yang saya tuliskan tadi ada alur, Ya. ada tema, tokoh, latar, penokohan, terus amanda itu bahasa. Oke, benar ya. Jadi di unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada yang namanya tema. Yang pertama ada tema. Apa tema itu? Gagasan. Jadi tema itu adalah ide atau gagasan pokok yang melatari atau latar belakangi cerita pendek itu sendiri. Misalnya nih, ada tema pendidikan. Isinya cerpennya tentang Pendidikan. Nanti ada tema persahabatan. Cerpennya mengangkat tema persahabatan. Selanjutnya, yang kedua itu ada alur. Nah, ada berapa alur? 3. Apa aja? Maju. Nah, sudah kita ketahui alur tadi ada 3 ya. Yang pertama alur maju dulu kita bahas. Alur maju itu apa Bu? Jadi alur maju itu adalah alur yang menyajikan cerita itu dari awal dia mulai cerita sampai nanti ending ceritanya. Nah, misalnya Inaya menceritakan tentang persahabatan misalnya. Nah, Inaya mungkin mulai ceritanya dari persahabatan dia dimulai kapan, kemudian ada konflik apa aja di persahabatannya, kemudian bagaimana cara Inaya menyelesaikan konflik tersebut. Itu disebut dengan alur Maju. Kemudian alur yang kedua adalah alur Mundur. ya betul, alur flashback atau yang biasa disebut flashback. Siapa yang suka flashback? Peggy. Jadi alur mundur itu adalah alur yang menceritakan kejadian sebaliknya dari alur maju tadi. Alur mundur itu adalah alur yang menceritakan rangkaian peristiwa dari Z ke A. Misalnya dia menceritakan tentang banjir di rumahnya. Nah, sudah terjadi banjir di rumahnya. Dia kembali ke belakang. Apa penyebab dari banjir itu? Itu merupakan salah satu alur Berarti yang kalau alur mundur itu dari akibatnya itu baru sebab. Iya. Kemudian yang terakhir alur campuran. Nah, alur campuran ini
Jadi alur samurai ini adalah alur yang Maju mundur. gabungan dari alur maju dan mundur. Lanjut. Unsur selanjutnya adalah rata-rata setting ya. Rata-rata setting itu ada berapa? 3. Ya, apa aja? Suasana. Waktu, tempat. Boleh diminta apa contohnya seperti itu? Suasana. Ya, suasana apa? Di suatu hari yang cerah. Itu suasana. Terus kalau tempat di sebuah rumah hantu, ya sebuah tempat. Kalau waktu pada pukul 12 siang hari. Ya, bisa juga siang hari ya. Iya, itu kan benar kan itu. Jadi latar ada 3, yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kita lanjut, unsur estetik selanjutnya adalah tokoh dan penongkohan. Apa bedanya Bu? Jadi kalau tokoh itu adalah karakternya, pelakunya, ya, orangnya. Nah, sedangkan penongkohan itu adalah wataknya, sifatnya. Jadi penongkohan itu juga ada terbagi menjadi beberapa jenis. Ada protagonis, ya, jadi ada 3. Jadi protagonis itu adalah tokoh baik. Kemudian antagonis itu itu bisa jadi contohnya. Selanjutnya adalah sudut. Ada berapa sudut pandang? 3. Sudut pandang orang kedua. Apa contohnya sudut pandang orang pertama? Sudut pandang orang kedua? Kamu. Oke. Sudut pandang orang ketiga? Iya, betul. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Ya, pesan yang disampaikan oleh penulis. Biasanya pesan ini sifatnya tersirat ya di dalam sebuah cerpen. Oke, juga yang tersurat. Tersirat itu tidak dituliskan secara langsung oleh penulis. Nanti juga ada yang dituliskan juga secara langsung oleh penulis. Kemudian gaya bahasa yang terakhir. Nah, gaya bahasa ini adalah cara pengarang itu menyampaikan ceritanya. Jadi gaya bahasa ini bisa juga menentukan penokohan dari cerpen itu tadi. Apakah tokoh tadi bersifat baik atau bersifat jahat itu bisa ditentukan oleh gaya bahasa yang disampaikan oleh pengarang. Oke, selanjutnya ibu punya sebuah cerpen. Kita akan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada cerpen melalui cerpen yang edukasi. Bisa dilihat di layar PowerPoint. Ada yang mau bantu ibu membaca? Silakan Asia. Judulnya belajar di kala pandemi. Lanjut, satu orang lagi. Silakan yang mau membacakan cerpen. Ya. Ekspresi sekali yang membaca cerpennya. Lanjut, satu orang lagi. Ya, silakan Kak Peggy, maju. Silakan dibacakan selanjutnya. Selanjutnya, tentang Ya, sepertinya Peggy ini gak mau kalah ekspresifnya dari Naina ya. Oke, setelah membaca cerpen tadi, aku mau membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, cukup kayaknya. Dan 3 dan 2. Peggy, Angelatiani sama Sylvia satu kelompok. Rizia dan Naya silakan satu kelompok. Oke, sudah tentu berkelompok ya? Nah, dari cerpen yang dibaca tadi, ibu mau kasih tugas kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen yang sudah kalian baca tadi. Silakan dituliskan, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan. Bagaimana, sudah semuanya? sudah Bu. Sudah ya? Oke, ibu minta perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 1 Naya, kelompok 2 Naya. Nah, jadi di depan ini ibu sudah punya 6 amplop. Isinya bukan duit ya. Isinya adalah poin-poin dari unsur intrinsik cerpen tadi. Nah, teman-teman yang maju ini akan memilih amplopnya dan kalau mereka dapat poin yang ada di dalam amplop ini, mereka harus menyebutkan analisisnya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Jadi setiap kelompok dapat 3 amplop ya. Ya, 3. Jadi 3. Pilih 1, pilih 2. Oke. Silakan dibuka amplop yang pertama.
Ya, dapat apa? Bisa? Gaya bahasa. Yang Nina ya? Tokoh dan berapa? Oke, dan baik. Oke, silakan sebutkan analisis yang sudah kalian biasakan. Oke, silakan nanti dari kelompok 2 dulu. Oke, bahasa yang manipulatif itu menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari dan gaya bahasanya juga ringan Bu, dan juga ringan. Ya, jadi benar ya. Jadi gaya bahasa yang disampaikan dalam cerpen yang kalian baca tadi itu menggunakan bahasa sehari-hari dalam dialog-dialog yang disampaikan oleh orang. Kemudian, nah ya, Kalau tokohnya itu ada Lina, ada Priyanto, dan juga ada Emak dan juga ada Dira. Lalu untuk tokohannya Lina itu baik, semangat dan juga pantang menyerah. Nah kalau Emak itu sabar dan percaya. Dan kalau Dira itu sombong dan pelit. Sedangkan Pak Yanto itu baik dan tegas. oke, betul ya. Oke, silakan buka kelompok yang 2. Lalu Sepertinya yang malah cepet terus ya. Jadi Iya, Bu. tepuk tangan dulu kelompok 2. jadi di sini saya menerapkan tema dan amanat. Tema pada cerpen tersebut adalah pendidikan Bu, dan amanatnya temanya pendidikan. Amanatnya itu meraih pendidikan dan mengikuti belajar di sekolah harus tetap semangat di kala usia. Oke, betul ya. Benar ya. Latar atau setting. Ini itu ruang kelas, rumah Lina, rumah Dira, dan juga kantor desa. Oke, betul. Silakan buka kelompok yang 3. Sudah. Ini mulai dari Naya dulu berarti ya. Gantian ya. Sudut pandang Bu, dia menggunakan sudut pandang orang pertama karena dia itu menggunakan bahasa aku. Oke, betul. Alur Bu, alurnya bagaimana? Mulai dari mana? Mulai dari ya Ya, mulai dari Linanya ya, punya HP, dia minta HP sama mamanya, terus mamanya belum bisa kasih dan dia belajar sama si dan oke, itu kan untuk sekolah. Nah, sudah ya. Artinya kalau kalian sudah bisa menentukan atau mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen tadi, artinya gua anggap kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau membantu ibu menyimpulkan? Kayaknya Peggy lagi siap banget nih. Silakan Peggy. Oke Bu, jadi dalam unsur intrinsik cerpen itu ada tokoh, penokohan, alur, amanat, unsur bahasa, dan tema. Oke. Nah, di latar di sudut pandang itu ada 3 Bu, itu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian untuk alur itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran, dan untuk latar itu ada 3 Bu, suasana, tempat, dan waktu. Oke, betul ya. Nah, di akhir pembelajaran tadi kita sudah menganalisis unsur cerpen, kita juga sudah tahu apa itu unsur-unsur intrinsik cerpen. Minggu depan kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik cerpen. Tapi untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai pembelajaran hari ini, tugaskan untuk mencari cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis. Silakan dicatat ya agar tidak lupa. Kemudian identifikasilah unsur-unsur intrinsik cerpen itu tadi seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kalian tentukan temanya apa, penokohannya bagaimana, tokohnya siapa ya. Oke, catat ya di rumah. Minggu depan dikumpulkan dengan ibu lagi kalau kita ketemu lagi ya. Insya Allah kita berumur panjang semua. Ya. Prestasi yang diberikan tadi di awal pembelajaran itu masih ada kan? Gimana? Nah, itu tadi ibu sudah bertanya kan tentang unsur-unsur intrinsik cerpen sebelum kalian mempelajarinya. Sekarang pertanyaannya sama, silakan tuliskan unsur-unsur intrinsik cerpen yang sudah kalian pelajari hari ini secara lengkap ya. Sudah? Sudah. Ini sudah? Nah, sini. Tentukan bagus sekali ya. Berarti pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini itu masuk ke dalam otak. Silahkan sekarang sebelum kita akhiri semuanya berdiri. Ibu hanya ingin mengetes konsentrasi kalian di akhir pembelajaran. Silahkan berdiri semuanya. Kita akan bermain sedikit. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Oke? Selamat pagi, selamat siang, pagi, siang, pagi, siang. Kalau ibu bilang selamat malam, kalian tepuk setengah. Artinya tidak
tidak berbunyi ya. Selamat malam. Saya tidak mau, saya berani. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita semua dapat bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, Pak. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.